Nggak peduli orang tua, cewek, anak-anak, pokoknya abisin semuanya. Abis gue bahas kudeta Myanmar kemarin dan gue sedikit nyebut Rohingya, ternyata banyak banget yang minta dibahas lebih dalam. Ya udah langsungnya kita bahas tentang sejarah pembantaian Muslim Rohingya dan bagaimana keadaan mereka sekarang di Learning by Googling. Kebanyakan dari kita taunya Rohingya itu adalah etnis Muslim yang ada di Myanmar, yang di tahun 2017 itu diserang sama pemerintahnya sendiri. Jarang ada yang tahu sejarahnya. Bahkan mungkin jarang juga nih yang tahu sebenarnya Rohingya ini ada di Myanmar sebelah mananya. Kok tahu? Jadi etnis Rohingya ini tinggalnya di negara bagian Rakhine. Itu ada di sebelah barat, berbatasan dengan Teluk Benggala dan Bangladesh. Jadi Myanmar itu terdiri dari beberapa suku. Yang paling mayoritas itu suku Birma. Sekitar 85% penduduk Myanmar itu berasal dari suku Birma. Makanya dulu nama negaranya kan Burma. Terus sisa 15%-nya ya dibagi-bagi, ada dari suku Shan, Kachin, Chin, Kayah, Mag, dan pastinya umat muslim dari suku Rohingya. Kok umat muslim ini bisa ada di sana? Beberapa sejarawan bilang kalau etnis ini udah ada di sana sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi beberapa sejarawan juga bilang kalau mereka ada di Rakhine ini nggak lebih dari 100 tahun yang lalu. Ada juga yang bilang kalau mereka ini berasal dari kerajaan Islam Arakan yang dulu berdiri di sana, antara tahun 1430 sampai tahun 1784. Yang dibuktikan dengan ditemukannya Masjid Badar, yang diperkirakan nih dibangun sekitar tahun 1430-an. Di sini tahun segitu lagi apa ya? Menurut catatan sejarah, tahun 1784, Raja Burma waktu itu, Bodao Paya, itu nyerang Arakan sampai habis. Penyerangan inilah yang katanya memusnahkan banyak peninggalan-peninggalan Islam di sana. Belum lagi katanya ulama sama dai itu dibunuh-bunuhin. Orang-orang suku Mah yang ada di wilayah Rakhine juga tuh katanya diprovokasi, dipanas-panasin untuk melakukan hal yang sama. Udah habisin coy, ajar. Kita aja ngajar, masa lu enggak? Kelakuan diskriminatif ini berlangsung terus sampai Inggris datang di tahun 1824. Oh iya, info dikit. Raja Bodao Paya ini di tahun 1785 sempat nyoba nyerang Siam, sempat nyoba nyerang Thailand, tapi kalah. Ceng mak leuy. Tahun 1942, etnis Rohingya ini juga sempat diserang lagi sama orang-orang suku Mah. Orang-orang yang dulu dipanas-panasin itu. Hasilnya lebih dari 100.000 etnis Rohingya meninggal pada waktu itu. Terus tahun 1947, waktu Burma lagi persiapan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya, semua suku tuh diundang, kecuali suku Rohingya. Ini kelakuannya kayak anak sekarang kalau bikin grup WhatsApp ya. Ada temennya yang nggak disuka, terus nggak di-invite. Nah, berdasarkan sejarah-sejarah tadi dan situasi terkini mereka, PBB mendefinisikan Rohingya ini sebagai etnis minoritas yang paling dipersekusi atau paling mendapat perlakuan buruk di dunia. Bener tuh. Tapi pemerintah Myanmar nggak setuju. Pemerintah Myanmar nganggap kalau etnis Rohingya ini adalah pendatang baru dari subkontinen India. Sehingga negara tidak memasukkan Rohingya dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapatkan kewarganegaraan. Terus yang bikin lebih pelik nih, orang-orang Rohingya ini ngerasa kalau mereka bagian dari Myanmar. Dan mereka ngerasa kalau mereka dipersekusi oleh negara. Susah sih ya, yang satu nggak mau ngakuin, yang satu ngerasa bagian dari mereka. Pusing. Gue sengaja ceritain beberapa sejarahnya dulu, biar kita tahu kalau konflik ini nih bukan konflik yang tahu-tahu muncul kemarin. Udah konflik panjang ini, bahkan sebelum Myanmar merdeka. Dan akhirnya benar-benar meledak di penyerangan tahun 2017 kemarin. Kali ini nih, walaupun pemerintah Myanmar nyoba nutup-nutupin, tapi tetap akhirnya kebuka juga. Nutup-nutupin gimana? Ya, jadi menurut pemerintah Myanmar tuh mereka nggak melakukan pembantaian. Mereka cuma melakukan serangan balasan. Karena sebelumnya di Oktober 2016, ada milisi Rohingya yang melakukan penyerangan ke pos polisi. Cuma serangan balasan, tapi yang meninggal sebulan sampai 6.700. Tapi segala macam pembelaan itu akhirnya basi sendiri. Setelah sekitar di tahun 2020 kemarin itu, ada beberapa anggota militer Myanmar yang membelot dan cerita apa yang mereka lakukan ke etnis Rohingya. Mereka cerita kalau mereka disuruh nembak apapun yang mereka lihat di sana. Nggak peduli orang tua, cewek, anak-anak, pokoknya abisin semuanya. Sudah membubuhkan mereka, jenderal amin biar ya, memang lah kumpul, tanjang lah kumpul semua jenderal, bising semua, tamu dah jual lah. No, kalau ya, ujian ni ka,
အဲ့လိုကလားရတယ်ကိုစေးလောက်တော့စေးလောက်တော့မှာကလေးလူကြီးတွေ့တာကိုပြတဲ့အင်းနဲ့ပြည့်စုံခဲ့တာရှိပါတယ် Akhirnya pertanyaan yang paling sering muncul adalah, jadi konflik Rohingya ini apakah konflik agama atau ada faktor-faktor lainnya? Ya, faktor agamanya memang ada, tapi faktor-faktor lain kayak ketegangan antar etnis dan ekonomi itu juga ada. Kok jadi ekonomi? Jadi gini, menurut jurnal yang dirilis oleh Amnesty International, negara bagian Rakhine ini memang negara bagian yang miskin banget di Myanmar. Etnis-etnis yang ada di Rakhine ini akhirnya merasa terdiskriminasi, merasa terpinggirkan oleh pemerintah pusat yang didominasi oleh etnis Burma. Dalam situasi sulit gini, akhirnya etnis Rohingya ini dianggap sama etnis-etnis lain yang ada di Rakhine sebagai pesaing dalam perebutan sumber daya. Atau kasarnya, rebutan makanan. Rebutan terus ya lama-lama jadi konflik lah. Keadaan makin parah karena Myanmar ini punya sejarah panjang dalam membiarkan ketidakpercayaan antar etnis. Ya mending lah kalau cuma dibiarin. Ini malah kadang sama militernya itu dieksploitasi. Jadi bukannya diajarin toleransi, tapi malah dibensinin terus demi kepentingan militernya. Ini kali militernya kayak panasin terus. Biarin aja mereka ribut, yang penting kita naik. Kalau dari sisi agama, masih menurut jurnalnya Amnesty International, ini karena pembatasan gerak yang diberikan pemerintah Myanmar ke etnis Rohingya. Ya balik lagi, udah kan wilayahnya miskin, terus geraknya malah dibatasin. Ya makin susah mau cari nafkah. Makin miskin, akhirnya hidupnya ngarep dari bantuan. Tapi pemerintah Myanmar malah ngeluarin aturan yang membatasi akses bantuan internasional. Ini maunya pemerintah apa ya? Ngebantu nggak mau, bantuan dari luar dibatasin. Selain itu, komunitas muslim di Rakhine ini juga kayak nggak dibolehin buat melakukan ibadah agamanya dengan bebas. Jadi warga Rohingya di bagian utara Rakhine ini dilarang buat ngumpul-ngumpul lebih dari 4 orang. Ya terus gimana mau Jumatan? Jumatan kan minimal 40 orang. Ya akhirnya mereka ngumpul buat ibadah secara sembunyi-sembunyi dengan resiko penahanan atau pemerasan kalau ketahuan. Ada satu cerita terbaru juga nih dari Abdul Rashid. Jadi dia ini pengusaha, calon politisi dari etnis Rohingya yang beruntung bisa dapat kewarganegaraan Myanmar. Nah, di November 2020 kemarin kan ada pemilu tuh. Pemilu yang jadi alasan kudeta di Myanmar sekarang. Ingat kan? Abdul Rashid ini mau daftarin diri jadi anggota dewan. Tapi akhirnya nggak bisa, karena menurut pejabat-pejabat sana, dia berasal dari luar negeri. Jadi salah satu syarat buat jadi anggota dewan di Myanmar adalah bisa ngebuktiin kalau orang tuanya adalah warga negara Myanmar. Ngebuktiinnya pakai apa? Ya pakai dokumen dong. Masalahnya zaman pemerintahan militer dulu, mereka nih dengan paksa ngambilin dokumen identitas orang-orang Rohingya. Akhirnya mereka nggak punya dokumen, nggak punya identitas, asal-usulnya jadi nggak jelas. Terus sekarang ketika ada orang dari etnis Rohingya mau ngedaftar jadi anggota dewan, dimintain dokumen orang tuanya. Sejak tahun 2017 itu akhirnya udah ada sekitar 730.000 orang etnis Rohingya yang kabur nyari pertolongan ke negara-negara lain. Ya mayoritas kaburnya ke Bangladesh sih, karena kan itu yang paling deket ya. Untungnya Bangladesh ini mau ngasih tempat penampungan buat etnis Rohingya. Dan akhirnya sekarang tempat itu jadi kamp pengungsian terbesar di dunia. This is the world's largest refugee camp. 700,000 Rohingya Muslims live here in makeshift shelters in Cox's Bazar. 4 out of 5 are women and children. Among the threats to them, human trafficking. Ya tapi tetap kan namanya hidup di pengungsian ya pasti hidupnya jauh dari kata sejahtera. Akhirnya orang-orang yang nggak kuat hidup di pengungsian ini pergi lagi keluar, nyari kerja ke negara lain. Kebanyakan nyebrang laut pakai kapal kecil, tapi isinya bisa ratusan orang tuh. Terus mereka ya udah terombang-ambingnya di laut bisa sampai berbulan-bulan. Ada juga yang numpang ke kapal penyelundup gitu, dijanjiin mereka bakal dibawa ke negara tujuan. Tapi pas sudah di atas kapal nih mereka sering disiksa, sampai disuruh minum air kencingnya sendiri buat bertahan hidup. Kalau meninggal ya udah langsung buang ke laut. Morpande to bishudar morpande mani he dormal warladil bajeti kesur mata se sogri veler kesur hansri veler kesur atma veler kesur ene mara falader ene mari dorbotor guri velai
Kebanyakan yang pakai kapal ini nih katanya pengen ke Malaysia, tapi ya cuma beberapa yang sampai di sana. Kayak di 2020 kemarin nih ada 99 orang yang niatnya pengen ke Malaysia. Tapi di tengah jalan kapal mereka keburu rusak, akhirnya ditolong sama nelayan-nelayan di Aceh. Nah sekarang mereka ya ada di Aceh. Mau lanjut jalan ke Malaysia udah susah, karena Malaysianya sendiri ngomong kalau mereka udah nggak bisa nampung pengungsi Rohingya. Karena Malaysia sendiri ini lagi kesulitan ekonomi gara-gara virus corona. Pusing. Tapi kalau ngomongin sikap negara-negara ke pengungsi Rohingya ini, gue paling inget tuh perkataannya Presiden Filipina, Rodrigo Duterte di tahun 2018. Di saat waktu itu negara-negara lain pada hati-hati dalam mengambil sikap, Presiden Duterte ini malah ngomong terang-terangan kalau dia siap menampung pengungsi Rohingya. Hoho, ang ganda nito. Yun ang genocide talaga, if I may say so. Okay, kaibigan ko pa naman yung babae, pero the way it's being presented to the world, kawawa talaga ang mga tao noon. I'm willing to accept refugees. Rohingyas? Yes. They can always come here. And we will welcome them until we are filled to the brim, and it's all right. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang sejarah Rohingya sampai situasi orang-orangnya saat ini. Ya semoga kehidupan mereka semua bisa lebih baik ke depannya ya. Amin. Thank you udah nonton. Kalau lu mau revisi kali gua ada salah atau mau nanya atau mau nambahin ada yang nggak ada di video tadi, bisa langsung tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa, oke? Oke, thank you. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.